Selamat datang di SMK Gersen 1 Klaten. SMK Gersen 1 Klaten teralamatkan di Jalan Diponegoro, Gumulan, Klaten Tengah. SMK Gersen 1 Klaten memiliki 4 jurusan: Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, Bisnis Konstruksi dan Properti, Teknik Otomasi Industri, dan Teknik Pemesinan. Kami memiliki slogan semangat, disiplin, fokus, dan santun. SMK Gersen 1 Klaten memiliki fasilitas tempat olahraga yang cukup memadai dan lengkap. Kami juga peduli dengan alumni yang kami miliki dengan mengadakan tes bersama dengan beberapa perusahaan. Segera daftarkan diri Anda melalui pendaftaran online yang teralamatkan bit.ly/pendaftaran_Krisaka. Selamat bergabung dengan SMK Gersen 1 Klaten. Terima kasih. SMK Kristen 5 Klaten mencetak generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya. SMK Kristen 5 Klaten memiliki 5 jurusan atau kompetensi keahlian. Teknik Audio Video Elektronika yang bekerja sama dengan PT Selaras Citra Terabit. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif yang bekerja sama dengan PT Anugrah Prima Motor. Teknik Bodi Otomotif yang bekerja sama dengan PT Pacific Paint Indonesia. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor. Teknik Komputer dan Jaringan yang bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia. Segera daftarkan diri Anda secara online. SMK Krisma bisa. Shalom. Sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka untuk sementara kita beribadah di rumah masing-masing sampai dengan hari Minggu 31 Mei 2020. Ibadah minggu selanjutnya akan diatur kembali setelah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Panduan ibadah keluarga telah dibagikan kepada jemaat. Sedangkan jemaat yang bisa mengakses ibadah online ini dipersilahkan untuk bergabung. Persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, persembahan khusus, dan persembahan istimewa, termasuk persembahan aksi peduli kasih COVID-19, bisa diserahkan melalui majelis blok masing-masing. Diserahkan langsung ke kantor gereja Gumulan, atau di rekening yang sudah tertayang di layar Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka mendukung kebutuhan darah di bulan puasa, GKJ Gumulan bekerjasama dengan PMI Cabang Klaten akan mengadakan aksi donor darah hari ini Minggu 17 Mei 2020 pukul 10 sampai pukul 12 WIB di Gereja Induk GKJ Gumulan. Dengan adanya pandemi COVID-19, warga GKJ Gumulan diharapkan tetap waspada dan dengan berada di rumah. Serta selanjutnya, pola hidup sehat demi kebaikan kita bersama. Ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wiwi Wulandari SSI MA. Dengan menggunakan liturgi minggu ketiga. Jemaat dimohon berdiri
Marilah kita awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita kuduskan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri.
itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Kepada kita yang memberi diri di dalam segenap penyesalan, Tuhan Allah yang Maha Kasih akan senantiasa memberikan anugerah-Nya. Berita anugerah bagi kita pada saat ini, sebagaimana sabda Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-17, di ayat yang ke-26 hingga 28. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Adapun petunjuk hidup baru bagi kita pada saat ini, sebagaimana sabda Tuhan di dalam 1 Petrus pada pasal yang ketiga, di ayat yang ke-13 hingga 17. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Karena tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah firman Tuhan itu kita tanggapi bersama-sama. Semua firman Tuhan yang kudengarkan hari ini akan kulakukan. Biar ku tumbuh di matamu, siapa anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Diriku milikmu abadi, engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagiku. Olehmu kuncup berkat hingga berbuah mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita satukan hati di dalam doa.
Tuhan, ketika kami memahami cinta kasih-Mu, sungguh Tuhan kami bersyukur. Ketika kami hidup sebagaimana Kristus dalam cinta kasih-Nya, sungguh Tuhan kami bersyukur. Bersama kuasa Roh Kudus yang memampukan kami hidup dalam cinta kasih itu, sungguh Tuhan kami bersyukur. Dan dalam syukur kepadamu akan cinta kasih yang Engkau nyatakan melalui kehidupan yang Engkau berikan, sungguh Tuhan kami bersyukur. Syukur kepadamu untuk keluarga yang Engkau berkati. Syukur kepadamu untuk setiap cinta kasih dalam kehidupan berkeluarga. Mensyukuri perjalanan dalam kesehatan, dalam kecukupan, dan dalam damai sejahtera-Mu. Syukur kepadamu ketika kami boleh ada dalam kesatuan keluarga, sebagaimana saat ini di antara ibadah online. Kami bersekutu bersama keluarga, kami beribadah bersama keluarga, dan kami hendak mengingati perjalanan kehidupan bersama dengan keluarga. Syukur kepadamu untuk para orang tua, untuk para lanjut usia dalam sukacita di masa tua mereka. Syukur kepadamu untuk kehidupan cinta kasih berpasangan suami istri. Syukur kepadamu untuk kehidupan di masa muda anak cucu kami, dalam pengharapan mereka yang di hari-hari ini bergelut di dalam makna untuk menyelesaikan studi mereka, yang di hari-hari ini anak cucu kami memohon Engkau memberikan tempat studi yang baru, yang di hari-hari ini mereka juga bergumul di dalam makna pekerjaan yang dari Engkau, kehidupan berpasangan, bahkan juga setiap karya pekerjaan yang dari Engkau. Syukur kepadamu Tuhan, sekalipun kami tidak bersama anak cucu, tapi kabar sukacita Engkau berikan, karena damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Syukur kepadamu ketika pengharapan itu senantiasa ada, sekalipun kami ada dalam berbagai macam pergumulan. Kami yakin Engkau Tuhan yang melawat, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang berjalan bersama dengan saudara-saudara kami, yang saat ini bergelut dengan permasalahan yang ada. Engkau Tuhan hadir campur tangan, memberi jalan keluar terbaik. Mereka yang bergelut dengan permasalahan di kehidupannya, memohon akan kehadiran-Mu, penyertaan-Mu. Engkau Tuhan yang menguatkan. Mereka yang berjuang di dalam makna kesehatan yang sempurna, meyakini akan adanya karya kesembuhan, mukjizat yang dari Engkau. Kami yakin akan cinta kasih-Mu. Bahkan mereka yang dirundung permasalahan, duka yang mendalam hingga air mata itu keluar, Tuhan yang berkuasa menghapus segala air mata, Tuhan yang menguatkan hingga pada saatnya sukacita itu senantiasa ada. Sukacita senantiasa menjadi kerinduan kami dalam kesatuan bersama keluarga besar GKJ Gumulan. Sukacita untuk memahami akan setiap keberadaan, sekalipun sekarang kami ada di antara perkara yang berbeda di antara pandemi COVID-19. Tapi pada saatnya pandemi ini akan berlalu. Engkau menyatukan kami dengan jemaat-Mu. Kami boleh ada dalam kesatuan hati, bahkan pelayanan terbaik di hadapan-Mu. Untuk itu juga Tuhan berkati majelis gereja di dalam setiap pelayanan yang ada. Berkati tim ibadah online dalam setiap pelayanannya. Berkati tim peduli kasih dalam setiap pelayanannya, dan kami yakin Engkau senantiasa menuntun setiap kemurahan dari siapapun dalam makna kepedulian itu. Demikian juga Tuhan di hari ini secara khusus, dalam makna kepedulian bagi umat manusia, mampukan kami, gerakkanlah kami masing-masing untuk boleh ada dalam kepedulian aksi donor darah di pagi hari ini. Dan kami yakin Engkau Tuhan memberkati, sehingga benar hari ini adalah hari yang penuh dengan cinta kasih dalam keberagaman yang boleh kami ungkapkan. Mengungkapkan cinta kasih dalam kepelbagian bersama bangsa dan negara kami, berkati Indonesia. Berkati Indonesia bersama negara-negara di seluruh muka bumi ini keluar dari pandemi COVID-19. Berkati pemerintah dalam kebijakannya, berkati tim medis dalam pelayanannya, berkati kami warga Indonesia menjadi warga yang terbaik. Berkati kami Tuhan,
ketika kami memberi diri di dalam ibadah ini. Bahkan kami memberi diri melalui doa kami, dan dalam kerendahan hati kami haturkan keberadaan kami. Dalam kekurangan kami mohon pengampunan, dan sempurnakan kami dari hari lepas hari. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Raja Gereja, doa ini, ibadah kami, keberadaan kami haturkan di dalam cinta kasih-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita selalu diajarkan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Meski saat ini kita dihadapkan pada situasi yang serba sulit, tapi kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu memberi kita kekuatan, kecukupan dan berkat yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Adapun dasar dalam kita mengaturkan persembahan diambil dari Mazmur 66 ayat yang ke-20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kita akan haturkan persembahan seraya kita nyanyikan Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Kita akan serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Inilah Bapa, perwujudan dari rasa syukur kami untuk setiap berkat yang tercurah dalam kehidupan kami. Terima dan kuduskan persembahan kami, persembahan mingguan kami, persembahan bulanan kami, persembahan istimewa kami, dan persembahan-persembahan kami yang lain. Biarlah melalui persembahan ini dapat menjadi sarana bagi kemasyhuran nama-Mu di muka bumi ini. Berkati saudara kami yang berkewajiban mengelola persembahan ini. Biarlah setiap kebijakan yang dia lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Buka hati dan jiwa kami, bila sebentar kami hendak menerima akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk bisa mendengar, memahami, dan melakukan setiap kehendak-Mu. Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar apa yang akan disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Mohon ampun untuk setiap dosa yang kami lakukan, dan berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik bersama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Injil Yohanes pada pasal yang ke-14, di ayat yang ke-15 hingga 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi.
Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ditanyakan kepada kita pada saat ini, di dalam kehidupan ini, Bapak, Ibu, Saudara masuk dalam kategori yang mana? Apakah Bapak, Ibu, Saudara masuk dalam kategori orang yang suka berbagi, orang yang suka memberi, atau orang mengatakan sebagai giver? Atau mungkin di sisi yang berbeda, Bapak, Ibu, dan Saudara lebih suka menerima, lebih suka mendapatkan sesuatu, atau orang mengatakan sebagai taker. Kemudian ketika kita meneliti hidup kita masing-masing, ketika kita sebagai seorang yang suka berbagi, atau mungkin kita menjadi orang yang suka menerima, kira-kira dalam kehidupan ini, siapa yang ada di puncak sukses kehidupan? Siapa yang ada di puncak tangga kesuksesan hidup ini? Apakah orang yang suka berbagi atau orang yang suka mengambil? Apakah dia giver atau dia seorang taker? Mari bersama kita cermati ketika dalam hidup kita orang mengatakan, ada mungkin kita pernah mendengar, kalau kita terlalu baik pada orang lain, kita katanya tidak akan pernah maju. Benarkah demikian yang terjadi? Bapak, Ibu, dan Saudara ternyata berbeda. Adam Grant, seorang profesor dari Wharton School University of Pennsylvania, di dalam penelitiannya yang tertulis dalam buku Give and Take, ia mengungkapkan bahwa kebaikan tidak menghalangi kesuksesan dan kemajuan seseorang. Ya, ada sebuah gambaran kebaikan tidak menghalangi kesuksesan dan kemajuan hidup seseorang. Bahkan ia membuat gambaran tangga kesuksesan itu, bahwa orang yang suka berbagi, orang yang suka memberi, menempati tangga yang bawah dan tangga yang teratas dari kesuksesan itu. Sementara orang yang suka menerima, bahkan mungkin merampas milik orang lain, hanya ada di tangga yang tengah-tengah saja. Sebuah gambaran betapa kekuatan berbagi, betapa kekuatan memberi, kekuatan cinta kasih itu luar biasa. Mari bersama kita belajar dari bacaan Injil kita pada saat ini. Memahami bagaimana kesediaan untuk berbagi, kesediaan untuk mewujud nyatakan kebaikan bagi pihak lain yang memerlukan, merupakan perwujudan kasih kepada Allah. Ya, kalau kita memahami akan bacaan Injil kita, mengasihi sesama berarti mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti mengasihi
Kristus. Mereka yang mengasihi Kristus tidak mungkin tidak disertai oleh Kristus. Berarti mereka yang mengasihi Kristus, mereka hidup dalam cinta kasih Kristus. Dan bahkan penyertaan Kristus ini, penyertaan yang senantiasa ada, dijalani oleh manusia di sepanjang kehidupannya. Dan satu gambaran, sekalipun Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama di dunia bersama dengan para murid pada saat itu, tetapi siapapun para murid di kemudian hari, ia akan senantiasa disertai oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-16, ia bersabda, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Ya, sebuah gambaran pengharapan akan janji Kristus, Sang Penolong, Roh kebenaran, Roh Kudus itu pada saatnya akan diberikan. Dan inilah penantian di hari-hari ini. Itulah sebabnya kemudian Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia." Sebuah kekuatan cinta kasih yang mengalir di dalam kehidupan manusia bersama dengan Tuhan Allahnya. Ya, berbagi, berbuat kebaikan, berbuat cinta kasih ada dalam diri kehidupan manusia. Tetapi mari bersama ketika ada banyak motif orang berbuat baik, ada banyak motif orang menunjukkan bagaimana ia berbagi. Ya, mungkin orang mengatakan ada yang berbagi karena rasa takut, ada yang berbagi karena itu perintah, ada yang berbagi karena itu kelasiman, ada yang berbagi yang mungkin di dalam bahasa yang kita pahami ada harapan sesuatu. Sebuah gambaran, sebuah istilah, doudes, menuntun kita memahami, memberikan kepada orang lain karena mengharapkan orang lain itu memberikan sesuatu kepada kita. Ada pamrih di balik apa yang kita berikan. Ada sesuatu yang kita harapkan sebagai imbalan. Dan orang mengatakan ada udang di balik batu. Sesuatu yang tidak baik tentunya dalam hidup ini. Karena orang menggunakan hukum untung rugi di dalam berbuat baik. Orang mendasarkan gambaran berbuat baik yang demikian ini tentunya bukan seorang giver, tetapi ia seorang taker. Kayak ia ingin mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya, maka untuk itulah ia berbuat baik. Padahal bagaimana ketika kita berbuat baik? Motif mewujudkan cinta kasih adalah karena kita ingin mengungkapkan cinta kasih itu. Dan itu ada karena motif syukur. Bersyukur karena Tuhan Allah lebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Bersyukur karena kita telah menerima mengambil cinta kasih Kristus yang ada di dalam hati kita, dalam diri kita. Dan mari kita gunakan kekuatan bersyukur ini untuk kembali mengalirkan cinta kasih Kristus dalam diri kita, hidup kita, di kehidupan keseharian kita. Mengapa motif bersyukur? Mengapa kekuatan bersyukur itu ada? Bukankah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita saat ini? Sebagaimana seorang Paulus di atas Areopagus di dalam bacaan anugerah kita saat ini. Betapa Tuhan Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas bumi dan langit. Ia memberikan kita hidup. Ia memberikan kita nafas, Ia memberikan sesuatu, bahkan segala sesuatu bagi hidup kita semua. Untuk itulah kita diajak mengingati, di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, dan di dalam Dia kita senantiasa ada. Satu kekuatan syukur, dan mari kita gunakan ini menjadi motif di mana kita menunjukkan kebaikan, kembali mengalirkan kebaikan itu.
Kita telah menerima segala cinta kasih Kristus dan kita wujudkan kesetiaan kita dengan apa yang bisa kita wujudkan, meneladan Kristus, melakukan kehendak Kristus dalam hidup kita. Dan petunjuk hidup baru menuntun kepada kita. Ketika kita rajin berbuat baik, tentunya ada sebuah kekuatan. Siapa yang akan berbuat jahat kepada kita? Karena Tuhan menyertai kita. Ada kekuatan perbuatan baik kita, yaitu bagaimana ketika kita sekalipun mungkin, karena perbuatan baik itu kita harus menderita, maka kita tetap menjadi orang yang berbahagia. Maka sebuah panggilan, mewujud nyatakan kasih, tanpa ketakutan, tanpa rasa gentar, karena Kristus yang kita kuduskan dalam hati kita. Tentunya, satu gambaran, satu kesaksian hidup kita. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Satu dampak yang mungkin bisa terjadi. Tapi bersama dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, mari belajar dari sang pemazmur. Ketika mengungkapkan betapa kebaikan Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Bagaimana ia masuk ke rumahnya. Bagaimana ia menceritakan kepada siapapun apa yang dilakukan Tuhan Allah. Ia berseru dengan mulutnya, dengan lidahnya ia menaikkan pujian. Memuji dan menyembah Tuhan dalam sebuah ungkapan syukur. Sebuah ikatan yang luar biasa. Bagikan sang pemazmur di dalam kedekatan dengan Tuhan, ia bisa mengucapkan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Sebuah kekuatan cinta kasih. Dan ketika kita mengalirkan cinta kasih itu, apakah ada tantangan? Iya. Sekalipun kita berbuat baik, tetap ada tantangan dalam diri kita. Tantangan yang berasal dari kita. Apakah kita mau berbuat baik atau tidak? Apakah kita memiliki motivasi yang benar atau tidak? Atau bagaimana? Apapun itu, mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita, menuntun kita dalam motivasi terbaik untuk berbuat baik. Bahkan sekalipun kita ada dalam background di era bisnis ini, kita pun bisa mengajak, mengajarkan, mewujud nyatakan kapan saatnya dagang, kapan saatnya berbuat baik tanpa pamrih. Orang Jawa mengatakan, tuno sakta bati sana. Tidak apa rugi sedikit, tapi akan berbuah sebuah cinta kasih persaudaraan yang ada. Betapa tantangan perwujudan cinta kasih itu kuat dalam diri kita. Ya, tantangan ada dalam diri kita, tapi bisa ada tantangan itu dari pihak lain. Bila memang kita melakukan perbuatan baik dan mungkin orang lain menuduh kita memiliki pamrih, maka Bunda Teresa mengajarkan kepada kita, tetaplah kita berbaik hati. Sekalipun mungkin kebaikan yang kita lakukan hari ini besok akan dilupakan oleh orang, maka tetaplah berbuat baik. Dan perbuatan baik sebenarnya adalah relasi kita dengan Tuhan Allah kita. Ia yang mengasihi kita dan kita mengalirkan cinta kasih itu. Ya, mengalirkan kasih adalah ajakan tema kita di hari ini. Mari bersama kita menunjukkan cinta kasih itu. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Dan ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi diri kita mengasihi sesama kita, mari bersama kita mengalirkan cinta kasih itu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Melalui cinta kasih bagi diri kita dengan menjaga kesehatan, menyatakan cinta kasih dengan motivasi terbaik dengan apa yang hendak kita
ungkapkan dari ungkapan hati, pikiran, kata, tindakan, nyanyian, doa, dan pola hidup kita. Mari bersama kita ungkapkan cinta kasih kita dengan apa yang bisa kita berikan. Dengan dana kita, dengan tenaga kita, dengan daya kita, dengan segala apa yang telah Tuhan berikan dalam cinta kasih-Nya bagi kita. Dan berbahagialah kita ketika kita kedapatan sebagai orang-orang yang murah hati. Sebagaimana Kristus yang murah hati, kita bermurah hati dan kita yakin kemurahan itu ada dalam hidup kita. Selamat mengalirkan cinta kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Bersama kita satukan hati di dalam doa, dan di akhir doa nanti bersama kita berdoa Bapa kami.
Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk kehidupan yang Engkau berikan bagi kami, untuk setiap pengajaran yang Engkau nyatakan, untuk setiap kami meneladan Kristus di dalam perjalanan kehidupan ini. Syukur kepadamu Tuhan atas kuasa Roh Kudus yang Engkau berikan, yang senantiasa menuntun kami mewujud nyatakan kehendak Kristus. Syukur kepadamu ketika motivasi terbaik, karena kami mewujud nyatakan cinta kasih, mengalirkan kasih itu dengan menyadari bahwa syukur yang harus kami ungkapkan, karena Engkau Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang luar biasa mengasihi kami. Engkau memberikan nafas kehidupan, Engkau memberikan perjalanan kehidupan ini. Engkau memberikan kuasa-Mu di dalam segala perkara yang Engkau nyatakan. Syukur kepadamu Tuhan, ketika kehidupan boleh menjadi sebuah kekuatan bagi kami, mengalirkan cinta kasih itu menjadi kesaksian indah, karena Engkau Tuhan yang ada dalam diri kami, dan kami adalah surat-surat terbuka yang bisa dibaca siapapun, mencerminkan Kristus dalam hati pikiran, dalam kata tindakan, bahkan pola kehidupan kami. Berkati kami mewujud nyatakan cinta kasih itu di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami mengedepankan syukur kami. Mampukan kami menghadapi tantangan yang ada dari dalam atau luar diri kami untuk senantiasa melakukan perbuatan baik dalam dasar cinta kasih Kristus. Dan mampukan kami Tuhan, selepas ibadah ini, kami mewujud nyatakan di dalam makna kepedulian kami bagi yang ada di keluarga kami, yang ada di sekeliling kami, melalui kepedulian di aksi peduli ataupun di aksi donor darah. Dan juga mampukan kami melanjutkan perjalanan kehidupan, berarti kami mewujud nyatakan dan mengalirkan cinta kasih itu. Untuk itu kami haturkan perjalanan kehidupan kami dalam kuasa berkat-Mu. Kami haturkan gedung gereja yang ada di Gumulan dan Jomboran. Kami haturkan ibadah online kami di masa yang akan datang. Kami haturkan segala sesuatu dalam kuasa berkat-Mu. Dan kami yakin untuk apa yang belum kami minta tetapi hendak Engkau berikan, itu adalah kebaikan yang dari Engkau. Kami haturkan seruan doa kami ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
cerdas di depanku, datang akhir yang sedia. Dari cerdas di depanku, datang akhir yang sedia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita, mengalirkan cinta kasih Kristus dengan menerima berkat-Nya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Sa